Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzita Sari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B dengan NIM 181120070. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari artikel yang telah saya buat dengan judul Kebijakan Pendidikan di Mesir. Sebelum abad ke-19, sistem pendidikan tradisional diatur oleh pemimpin dan pemuka agama di Mesir. Setelah revolusi 1919 dan kemerdekaan Mesir pada tahun 1922, babak baru pendidikan Islam Mesir telah dimulai. Pendidikan dikelola atau dikendalikan oleh Menteri Pendidikan, lebih luas oleh dewan-dewan provinsi. Dengan kata lain, penataan pendidikan dilakukan oleh negara dengan mengutamakan isu-isu teologis di gereja dan di masjid dalam bentuk seminar. Sementara itu, di desa-desa diselenggarakan lembaga pendidikan untuk anak-anak yang berfokus pada membaca, menulis bahasa Arab, membaca matematika, dan belajar ayat-ayat firman Allah dalam Alkitab Injil dan firman Allah dalam Al-Quran. Lembaga ini dikenal dengan nama Kutab. Goldziher menerjemahkan kata kitab dengan maktab dengan elementary school yang bertujuan untuk memberikan pendidikan tingkat pertama kepada anak didik. Pada tahun 1937, pemerintah memberikan semua penguasa negara pengaturan kitab-kitab di daerahnya masing-masing, dan pada tahun 1938 pemerintah menutup kesenjangan antara kitab dengan sekolah dengan menggeser pendidikan bahasa asing dari tingkat 1 ke tingkat 2. Dan pada tahun 1944 Departemen Pendidikan memutuskan untuk menghapuskan biaya sekolah dasar. Dan ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan sosial dan mempromosikan pendidikan. Pada tahun 1949, siswa dibebaskan dari pembelian buku. Sejak berlakunya konsep pendidikan untuk semua, pemerintah di Mesir mulai terlihat mengalami kemajuan. Sekalipun ketetapan tersebut hanya dikenyam oleh warga negara yang berstatus sosial elit. Setelah terjadinya revolusi Mesir di tahun 1952, hal ini sangat terpengaruh pada pola pikir warga negaranya, khususnya tentang pendidikan. Lebih dari 50% anak laki-laki telah lulus pendidikan sekolah dasar. Sistem pendidikan Mesir berubah secara dramatik, yaitu pendidikan untuk semua warganya. Pemerintah Mesir memberikan pendidikan gratis untuk semua warganya. Selanjutnya, kurikulum pendidikan di Mesir. Kurikulum digunakan di lembaga pendidikan Mesir merupakan hasil dari kerja tim. Tim kurikulum ini diambil dari para konsultan, supervisor, profesional pendidikan, profesor, dan guru-guru yang berpengalaman. Kurikulum pendidikan taman kanak-kanak atau TK di Mesir mengatasi materinya pada penghafal Al-Quran dan tidak mencampurkannya pada materi lainnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan anak-anak di negara-negara lainnya, mereka lebih kuat dan dapat membaca menghafal ayat-ayat. Selain itu, kurikulum juga mencakup materi khatam Al-Quran secara rinci. Selanjutnya, manajemen pendidikan di Mesir. Kementerian negara bertanggung jawab atas sistem pendidikan di Mesir, seperti Kementerian Pendidikan bertanggung jawab untuk memulai pendidikan persekolah melalui pendidikan tinggi dan perencanaan kebijakan, kontrol kualitas, koordinasi, dan pengembangannya. Pejabat-pejabat pendidikan di tingkat Gorfornorat bertanggung
bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Menteri bersidang dalam waktu-waktu tertentu dengan dewan-dewan yang berada di bawah kesekretariatannya yang sejumlah dewan-dewan lain. Menteri juga memimpin sidang Dewan Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan perbuatan kebijakan. Mesir juga dibagi dalam 140 distrik pendidikan dengan jaringan supervisor dan administrator. Kementerian Urasan Al-Azhar bertanggung jawab mengatasi kebijakan dan perencanaan pendidikan pada Universitas Al-Azhar dan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah lainnya dalam lingkungan Al-Azhar. Mesir adalah salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat menimba ilmu, terutama menimba ilmu agama di Universitas Al-Azhar. Hal yang luar biasa yang ditemukan oleh siapa saja yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Mesir adalah tempat beasiswa belajar cukup banyak dan besar. Semuanya tergantung pada hasil belajar masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.